Semuanya, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur malam ini Engkau beranugerah kembali kepada kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama kembali bertemu melalui media Zoom ini. Kami rindu Tuhan mengerti firman-Mu, kami rindu mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Oleh sebab itu berkatilah acara seminar teologi pada malam hari ini, supaya setiap kami beroleh berkat dari materi yang akan hamba-Mu sampaikan. Tuhan berikan kepada kami ketenangan dan konsentrasi, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan share screen. Ya, oke ya. Saudara, malam ini kita akan belajar tentang satu ayat Yohanes 14 ayat 28 ya. Nah, kita tahu Saudara bahwa di dalam masa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus sering mengajar baik kepada orang awam maupun kepada murid-muridnya. Nah, salah satu perkataan Tuhan Yesus yang sulit dimengerti itu adalah Yohanes 14 ayat ke-28 ya. Jadi malam ini kita akan mencoba menggali ayat ini, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan perkataan Bapa lebih besar dari aku, dan kita akan memberikan semacam satu jawaban ya, apologetika terhadap serangan dari kaum-kaum yang menentang keilahian akan Tuhan Yesus. Nah, Saudara, perkataan Tuhan Yesus Bapa lebih besar dari aku ini tidak dapat dilepaskan di dalam konteks relasi di dalam Tritunggal ya. Jadi kita akan memulai terlebih dahulu dengan melihat satu misteri di dalam Tritunggal. Di dalam pengakuan iman kita, Saudara, kita percaya bahwa di dalam pribadi Allah Tritunggal itu sebenarnya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Misalkan di dalam Athanasian Creed ya, Credo Athanasius dikatakan bahwa di dalam diri Tritunggal ini itu tidak ada sebelum atau sesudah. Tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Di dalam keseluruhannya, tiga pribadi ini adalah sama-sama kekal dan sederajat satu dengan yang lain. Demikian juga, Saudara, di dalam pengakuan iman Nisea, dikatakan di dalam bagian tentang Yesus Kristus, dikatakan bahwa satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah, dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan, bukan dibuat, dan dikatakan memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Ya, jadi ini salah satu dua pengakuan iman yang kita terima, mengajarkan bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu sama-sama kekal, sama-sama sederajat, sama-sama sehakikat dengan Bapa. Nah, kalau kita bikinkan satu diagram, Saudara, maka pengertian Tritunggal yang ada di dalam iman Kristen kita itu adalah seperti ini ya, bahwa Bapa itu adalah Allah, Anak itu juga Allah, tetapi Bapa bukan anak, termasuk dengan Roh Kudus ya, bukan Roh Kudus, bukan anak, Roh Kudus juga bukan Bapa, tetapi ketiganya adalah satu Allah ya. Nah, Saudara, yang jadi problem adalah di dalam misteri Tritunggal ini, di dalam Yohanes 14 ayat ke-28, Tuhan Yesus berkata atau mengucapkan satu kalimat yang sebenarnya di dalam konteks ditujukan kepada murid-muridnya. Ya, kita tahu Yohanes 14 ini adalah bagian dari farewell discourse atau wacana pembicaraan Tuhan Yesus sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya. Jadi ini semacam satu wejangan, satu nasihat, satu penghiburan. Ya, salah satu kalimat yang muncul di dalam ayat ke-28 ini seperti ini, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, nah Saudara, jangan berpikir ini salah terjemahan, Saudara. Tidak, ya ini memang seperti ini. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya juga sama. For the Father is greater than I. Ya, ini satu kalimat yang memang Tuhan Yesus katakan seperti ini. Nah, Saudara, ayat ini yang menjadi satu pergumulan kita pada malam hari ini itu merupakan
salah satu ayat favorit daripada saksi Yehova maupun Bapak Gereja Arius. Ya. Dan ayat ini di samping ayat-ayat yang lain ya, tentunya yang menyerang keilahian Yesus Kristus. Nah, kita tidak membahas ayat-ayat yang lain, kita hanya memfokuskan kepada ayat ini saja. Nah, Arius, Bapak Gereja, dan sekarang saksi Yehova memakai ayat ini untuk menyatakan bahwa Yesus lebih rendah derajatnya dari Bapa. Nah, Tuhan Yesus sendiri ngomong, Bapa lebih besar dari aku. Maka saudara baik Arius maupun saksi Yehova mengatakan, Yesus itu sebenarnya bukan Allah yang sejati, ya, melainkan dia adalah satu Allah yang diciptakan oleh Bapa sebelum segala sesuatu ada, lalu Tuhan Yesus menciptakan yang lainnya. Jadi Tuhan Yesus dianggap adalah ciptaan yang pertama. Ini di dalam Amsal 8 ayat 23. Mereka juga memakai kata itu. Maka salah satu perkataan dari Arius yang terkenal itu seperti ini, saudara, pandangannya tentang Yesus. There was a time when he was not. Ada satu masa di mana dia di sini pasti Yesus ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, tidak ada. Jadi Tuhan Yesus itu tidak kekal. Tuhan Yesus itu tidak ada dulunya, kemudian diciptakan oleh Bapa, baru kemudian dia ada. Itulah sebabnya Arius percaya, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu lebih rendah dari Bapa, karena Tuhan Yesus dikatakan adalah dicipta oleh Bapa. Dengan kata lain, baik Arius maupun saksi Yehova sama-sama berkata bahwa Yesus sebenarnya tidak sehakikat dengan Bapa, tidak homoousios. Ya, homo itu kan artinya sama, sejenis. Ousios itu artinya hakikat. Homoousios berarti sehakikat, satu esensi. Melainkan Yesus itu hanya malaikat yang mirip dengan Bapa, ya. Homoiousios, ya. Homoiousios, ada beda huruf i ini saudara, fatal. Homoi itu artinya mirip. Kalau homo berarti sama. Jadi Kristus itu hanya memiliki hakikat yang mirip dengan Bapa. Ya, ini pandangan daripada Arius pada masa itu. Nah, sekarang saya akan kutipkan saudara bahwa pemikiran Arius ini yang sudah ribuan tahun lalu sudah dikondem, ya, sudah dihukum, dinilai menjadi satu bidat, itu ternyata dihidupkan kembali oleh saksi Yehova di abad ke-20. Nah, di dalam salah satu buku daripada saksi Yehova yang berjudul Sang Firman, ya, The Word, Who is He? Sang Firman, siapakah dia? Halaman 20 dikatakan, Yesus itu adalah anak Allah, tetapi dia bukan Allah itu sendiri. Ya, ini kalimat yang dengan jelas menunjukkan mereka menolak akan keilahian Yesus Kristus. Yesus hanya anak Allah, tapi Yesus bukan Allah itu sendiri. Lalu siapa Yesus ini? Nah, ini saudara, di dalam pandangan saksi Yehova dikatakan sebagai pemimpin dari para malaikat yang dekat dengan Bapa, dia, yaitu Kristus itu, juga dikenal sebagai penghulu malaikat, ya, yang bernama Mikael, yang artinya who as God, ya, seperti Allah atau representasinya Allah. Di dalam buku Studies in Scripture, ya, ini buku ditulis oleh Charles T. Russell, pendiri daripada Saksi Yehova. Jadi saudara, siapa Yesus itu? Yesus itu dulunya ya malaikat. Michael itu sendiri, itulah Yesus yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi Allah yang kedua. Nah, ini adalah introduksi kita, pergumulan kita tentang Yohanes 14 ayat ke-28, ya, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, saudara, bagaimana kita sekarang melihat ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh, dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri loh. Bagaimana sekarang kita akan mencoba menjelaskan ini? Nah, menurut saya, saudara, penjelasan yang terbaik ya kita harus kembali kepada Injil Yohanes. Karena kalimat ini hanya muncul satu kali di dalam Injil Yohanes, maka malam ini saya ingin mengajak kita memfokuskan hanya kepada Injil Yohanes, ya. Kita tidak melakukan pembelaan atau apologetika dari ayat-ayat yang lain. Saya ingin mengajak kita strict kepada Injil Yohanes. Bagaimana Injil Yohanes menilai siapa Yesus Kristus itu, ya? Maka kita akan melihat
di dalam kristologi Injil Yohanes, pertama-tama saudara harus mulai sadar di dalam Injil Yohanes itu menyatakan dua sisi daripada diri Kristus sebenarnya. Jadi yang biasa disebut dengan istilah modes of operation atau ad extra trinity atau kadang-kadang disebut dengan economic trinity. Ini yang pertama. Jadi ini sebenarnya sama semua, saudara. Beberapa teolog menggunakan istilah modes of operation. Beberapa yang lain menggunakan ad extra trinity, ya. Atau ada istilah lain yang dipakai economic trinity. Dan kedua, Yohanes juga mengatakan modes of subsistence atau kadang dipakai istilah ad intra. Jadi intra itu di dalam artinya. Di dalam diri Tritunggal sendiri. Atau istilah lain ontological trinity. Nah, saya akan jelaskan, saudara, apa sih maksudnya kedua macam kelompok ini, relasi Kristus dengan Bapa ini, ya, ada dua macam ini. Saudara, modes of operation atau ad extra trinity atau economic trinity, ini adalah relasi di mana Kristus itu dengan Bapa itu dia merendahkan dirinya sebagai hamba, saudara. Kenapa? Karena di dalam konteks karya keselamatan, di dalam konteks karya penebusan, maka jangan heran di dalam Injil Yohanes kita akan menemukan ayat-ayat yang berbunyi seperti ini. Misal, Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, saudara akan menemukan banyak ayat di dalam Injil Yohanes yang mengatakan, aku diutus Bapa, ya, makananku adalah melakukan kehendaknya, dan seterusnya, yang memberikan kesan bahwa Yesus memang lebih rendah dari Bapa. Nah, ini adalah di dalam konteks modes of operation atau ad extra trinity. Ya, trinity di dalam relasinya dengan dunia ciptaan, ad extra, atau kadang disebut dengan economic trinity. Nah, saya ingin memberikan satu kutipan yang baik dari seorang teolog bernama Royce Gordon Grundler. Ya, saudara, di dalam bukunya dia mengatakan, jika perkataan Yesus itu dieksegesis, ya, digali secara tepat, secara properly, sebagai ungkapan relasinya dengan Bapa, maka harus dikatakan bahwa kalimat-kalimat yang merupakan subordination, kalimat-kalimat di mana dia merasa direndahkan, misalkan dia ngomong dia diutus, ini ya, dia ngomong dia diutus, dia mendengar, dia taat, itu semuanya adalah di dalam bahasa anak yang berinkarnasi, incarnate son, sang anak yang sedang berinkarnasi, yang, ya ini kalimat pentingnya, secara sukarela, ya, mengambil peran sebagai orang yang direndahkan, subordinate role, di dalam waktu dan ruang bagi karya keselamatan. Nah ini, saudara. Maka perendahan diri anak dan Roh Kudus itu hanya di dalam konteks keselamatan saja atau konteks penebusan saja. Ya, ini ada satu penjelasan yang menurut saya cukup baik untuk menjelaskan kenapa kok Tuhan Yesus bolak-balik ngomong Bapa mengutus aku mendengarkan dia, aku mentaati dia, dan seterusnya. Ya, ini semua muncul di dalam Injil Yohanes, saudara. Nah, inilah yang dimaksud dengan modes of operation, relasi anak dengan Bapa di dalam karya keselamatan. Tetapi jangan lupa, tadi saya mengatakan di dalam kristologi Yohanes, Yohanes juga berbicara tentang relasi anak dengan Bapa yang kedua, yang kita sebut dengan modes of subsistence atau ad intra. Ya, intra berarti di dalam relasi yang eksklusif antara anak dengan Bapa dan Roh Kudus tanpa mengikutsertakan manusia, tanpa mengikutsertakan karya keselamatan. Maka di dalam modes of subsistence atau ontological trinity ini jelas sekali, saudara, Yohanes menyatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Nah, di dalam bagian ini ya, menurut saya baik Arius maupun
saksi Yehova tidak fair, saudara. Mereka hanya cuplik ayat tadi, Yohanes 14 ayat 28, lalu dimodifikasi, ditafsir-tafsir, dan mengabaikan ayat-ayat yang berikut ini. Saudara, di dalam Injil Yohanes terlalu banyak, saudara. Kita akan melihat beberapa ayat saja. Misalkan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya, jelas sekali. Logos itu adalah Allah itu sendiri. Nah, saya tahu saudara di dalam Alkitabnya Saksi Yehova, ayat ini pun dimanipulasi kembali. Kalau saudara pernah melihat Alkitabnya Saksi Yehova, itu dimodifikasi. Firman itu adalah sebuah Allah. Jadi dalam bahasa Inggris ditambah a God. Jadi bukan God, tetapi a God, sebuah Allah, yang menunjukkan sang firman itu diciptakan oleh Bapa. Ya, ini kan akal-akal bolusnya Saksi Yehova, padahal di dalam naskah asli, teks asli Injil Yohanes itu tidak ada kata Firman itu adalah Allah, and the word was God, ya, atau and the word is God. Allah itu sendiri. Yohanes 10 ayat 30, saudara perhatikan, Tuhan Yesus juga mengklaim dirinya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, satu di sini bukan berarti Yesus dan Bapa sama, bukan. Ini kelompok lain seringkali salah memahami ini. Maksudnya aku dan Bapa adalah satu, itu satu hakikat. Ya, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara lihat, ada satu ayat yang mencengangkan sekali, ya. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, ayat ini ayat yang luar biasa, karena ini pengakuan dari muridnya sendiri setelah Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada Thomas. Thomas lalu percaya dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan saudara, kalau Tuhan Yesus itu memang bukan Allah, ya, dia itu hanya ciptaan, dia bukan sederajat dengan Bapa. Ini adalah momen terbaik Tuhan Yesus menegur Thomas, saudara. Ngawur lu Thomas, ya. Saya ini bukan Allah, keliru kamu ngomong seperti ini. Ngerti ya maksud saya, ya? Ini adalah momen terbaik Yesus menyangkali keilahiannya. Tetapi saudara, di dalam ayat ini Tuhan Yesus sama sekali tidak menyangkali perkataan Thomas. Tidak menegur Thomas. Dia mengaminkan, dia menerima statement dari Thomas ini, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, jadi saudara, ini 3 ayat, saya memberikan beberapa ayat yang lain. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, jadi saudara lihat, Tuhan Yesus ngomong kalimat ini artinya apa? Ini sekali lagi berbicara tentang kekekalan Kristus. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 18, saudara lihat Tuhan Yesus kembali menyamakan dirinya dengan Allah. Sebab itu orang-orang Yahudi telah lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, saudara, ada beberapa kemungkinan kalau Tuhan Yesus berani menyamakan dirinya dengan Allah, ya kemungkinannya cuma 2. Entahkah Tuhan Yesus betul-betul Allah itu sendiri, ataukah Tuhan Yesus seorang penipu atau orang gila, saudara, ya, yang berani menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi di dalam ayat-ayat lain di atas tadi yang saya katakan, bagaimana Yohanes sendiri mengatakan firman itu adalah Allah, ya, dan seterusnya, yang menunjukkan akan keilahian Yesus Kristus. Nah, saudara, ayat-ayat seperti ini itu seringkali diabaikan baik oleh Arius maupun oleh kelompok Saksi Yehova. Mereka hanya melihat secuil dari Yohanes 14 ayat ke-28. Saya ingin menunjukkan saudara keunikan Injil Yohanes, ya, dibandingkan dengan Injil yang lain, di mana Yohanes itu dengan tegas dibandingkan dengan ketiga Injil lain menunjukkan akan keilahian
Yesus Kristus. Nah, itu muncul saudara di dalam berbagai ayat yang kita kenal dengan kalimat aku adalah, I am, atau bahasa Yunaninya biasa dikenal dengan ego eimi, ya, I am. Saudara, di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus itu beberapa kali menyejajarkan dirinya dengan Bapa, saudara, di dalam banyak kalimat. Misalnya ya, kalimat-kalimatnya ini, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, ya, aku adalah pokok anggur. Dalam bahasa Inggrisnya ini jelas sekali I am, saudara. Nah, kalau kita tidak memperhatikan ini, kalimat ini sepertinya kalimat biasa, ya. Aku adalah roti hidup dan sebagainya. Ya biasa Tuhan Yesus ngomong. Tetapi tidak, saudara. Kata aku adalah ini, I am ini, itu adalah satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di mana dia menyejajarkan dirinya dengan Bapa. Dari mana kita tahu, saudara? Nah, di dalam Exodus, ya, Keluaran 3 ayat 14, saya kutipkan bahasa Inggrisnya saja karena bahasa Indonesianya kurang jelas. Saudara, ketika Musa tanya kepada Tuhan, ketika dia diutus, Musa tanya, kalau nanti bangsa Israel bertanya kepadaku, siapa Allah yang mengutus aku? Namanya siapa? Aku mesti menjawab apa? Nah, Tuhan berkata kepada Musa, I am who I am. Ini nama Allah kita, saudara, Yahweh kan. Yahweh itu artinya ya I am who I am. Aku adalah aku. Dan dia berkata, katakanlah kepada bangsa ini Israel, I am, ya, akulah yang telah mengutus engkau. Saudara lihat, apakah ini satu kebetulan? Bukan, saudara. I am itu ternyata ada nama Allah kita, saudara, Yahweh. Maka ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes begitu banyak, aku adalah, sebenarnya itu satu proklamasi akan keilahiannya kepada manusia, kepada orang Yahudi di dalam zaman itu. I am, ya, dia menyejajarkan dengan Allah di dalam perjanjian lama yang bernama I am who I am. Maka George L. Donlett, saya kutipkan, dia di sini mengutip seorang yang bernama Stauffer mengatakan bahwa ekspresi ini, ya, maksudnya ekspresi I am dari Tuhan Yesus tadi ini di dalam Injil Yohanes is the most authentic, ya, yang paling otentik, yang paling jelas, yang paling dalam penegasan bahwa tentang diri Yesus, siapakah dia sebenarnya. Jadi saudara lihat, ketika Tuhan Yesus berkata I am, itu bukan sekedar dia berkata aku adalah. Di balik itu ada satu makna teologis yang dalam. Tuhan Yesus sedang menyejajarkan dirinya dengan Bapaknya, ya. Jadi saudara, inilah kristologi Yohanes, saudara, yang saya sampaikan secara singkat, bahwa di dalam kristologi Yohanes kita harus melihat dari dua sisi. Yang tadi saya katakan, sisi economic Trinity, di mana Yesus berelasi dengan dunia ciptaan sebagai utusan Bapa, dia memang lebih rendah, tetapi kristologi Yohanes yang kedua juga berbicara tentang ontological Trinity, modes of subsistence, di mana Kristus dengan jelas dikatakan sederajat dengan Bapa, ya. Jadi kita lihat sebagai satu kesimpulan singkat tentang kristologi Yohanes, kita melihat bahwa Yohanes di dalam Injilnya sama sekali tidak pernah mengajarkan Yesus adalah ciptaan yang lebih rendah dari Bapa. Tadi katakan aku dan Bapa adalah satu, firman itu adalah Allah sendiri dan sebagainya. Jadi kita ini tidak boleh mentafsir, saudara, melihat satu ayat Yesus ngomong Bapa lebih rendah dari aku, langsung kita tutup mata, kita membutakan mata kita melihat ayat-ayat yang lain dari Injil Yohanes, lalu kita gembar-gembor Yesus ciptaan, Yesus lebih rendah dari Bapa. Enggak, itu satu hermeneutik yang fatal menurut saya, ya. Hermeneutik yang kacau. Kita harus melihat secara keutuhan daripada kitab Injil Yohanes itu. Nah, sebaliknya kita diyakinkan Yesus berulang kali menyatakan kesetaraannya dengan Bapa. Maka kesimpulan kita, saudara, di dalam Injil Yohanes, Yohanes
dengan jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal sendiri. Allah itu sendiri. Tidak lebih rendah dari Bapa, juga tidak lebih tinggi daripada Roh Kudus. Jadi di dalam diri Tritunggal secara et intra, ontological trinity, semuanya itu sederajat. Seperti yang tadi kita katakan di dalam Athanasian Creed maupun Nicea Creed, ya, sederajat, sehakikat dengan Bapa. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, ya saudara, pernah enggak sih kita itu menemukan di dalam Injil Yohanes Yesus itu menyangkali akan keilahiannya sih saudara? Pernah enggak kita menemukan Yesus itu menolak dianggap Allah? Seperti tadi yang saya katakan di dalam Yohanes 20 ayat 28. Ketika Thomas ngomong, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus ngomong di dalam Yohanes 14 ayat ke-28, Bapa lebih besar dari aku, itu jangan cepat-cepat ditafsirkan. Lah ini Yesus lebih rendah dari Bapa, dia bukan Allah, dia ciptaan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Kristologi Yohanes memberikan kesimpulannya di dalam relasi antara Bapa dengan anak ini. Ya, sebelum kita memaknai Yohanes 14 ayat ke-28. Nah, saudara, saya mengutip kembali ya perkataan Royce Gordon Grundler di dalam bukunya. Dia mengatakan satu nasihat, satu kalimat yang baik, maka seseorang jangan keliru, ya, jangan keliru mengganti ketaatan atau penundukan secara voluntary, secara sukarela, dengan ketundukan secara keharusan. Saudara bisa membedakan ini, voluntary submission dengan necessary submission. Ketika Yesus ngomong, Bapa lebih besar dari aku diutus Bapakku, aku taat kepada Dia, ya, di dalam konteks economic trinity, itu adalah bersifat voluntary submission, ketundukan yang secara sukarela, bukan necessary submission. Jadi kalau necessary submission ini ketundukan secara keharusan. Anak, relasi kita ya, ini bapak dan anak beneran nih. Saudara punya anak. Anak saudara itu tunduk kepada saudara sebagai orang tua. Voluntary submission atau necessary submission, saudara. Itu harus necessary submission, saudara. Anak itu harus tunduk kepada orang tuanya. Itu necessary, keharusan, kewajiban. Bukan voluntary. Anak kalau ngomong, iya saya tunduk kepada kamu, papa, itu kan saya suka rela tunduk kepada, itu anak kurang ajar, saudara. Tidak ada hukum keluarga seperti itu. Ya, tetapi di dalam relasi Tuhan Yesus dengan Bapa, di dalam konteks economic trinity, di dalam karya penebusan, itu bukan necessary submission, saudara. Itu adalah voluntary submission. Anak dengan sukarela, dengan sukacita, dia merendahkan diri karena dia diutus oleh Bapa. Dia mau merendahkan diri. Maka dia berulang kali berkata, aku diutus dan sebagainya. Nah, saudara, poin ini loh, saudara. Menurut saya ya, selain cara pentafsiran yang ngaco dari Arius dan Saksi Yehova, mereka tidak bisa membedakan ini. Ini yang membuat kristologi Arius, kristologi Saksi Yehova kacau balau, saudara. Mereka berpikir Kristus itu ada necessary submission. Pokok dari kekal Yesus itu adalah harus tunduk kepada Bapa karena dia lebih rendah dari Bapa. Padahal tadi kita membaca di dalam Yohanes berulang kali Yohanes menyatakan keilahian Kristus, Kristus berulang kali menyamakan dirinya dengan Bapa dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah voluntary submission, bukan necessary submission. Maka kesimpulannya apa, saudara? Ketika kita melihat dengan frame kristologi Yohanes seperti ini, bagaimana kita mentafsirkan Yohanes 14 ayat 28? Tidak ada cara lain. Maka Yohanes 14 ayat 28 ini harus ditafsirkan dari modes of operation atau ad extra trinity atau ekonomi trinity. Bukan ditafsirkan dari modes of subsistence atau ad intra atau ontological trinity. Ya, jadi ini memang di dalam konteks
Tuhan Yesus di dalam karya penebusan, karya penyelamatan, dia mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Tidak ada cara lain, saudara. Ini adalah satu metode pentafsiran yang paling tepat, karena tadi kita melihat bahwa di dalam Injil Yohanes berulang kali Kristus sederajat dengan Bapaknya. Maka ini harus dilihat dari kacamata ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak, kalau kita sekarang sudah sama-sama memiliki persepsi kristologi Yohanes dengan benar, saya ingin mengajak kita sekarang memaknai, loh kalau begitu apa artinya Yohanes 14 ayat 28? Tuhan Yesus ngomong, Bapa lebih besar dari aku. Nah, sebelum itu, saya ingin mengajak kita melihat, saudara, di dalam kristologi Yohanes, ya, di dalam Injil Yohanes, kata lebih besar itu muncul berkali-kali. Tuhan Yesus ngomong Bapa lebih besar, itu bukan hanya Yohanes 14 ayat 28. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 Tuhan Yesus juga ngomong, ya, Bapakku lebih besar. Kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 28 dia ngomong Bapakku lebih besar dari siapapun. Tetapi yang ingin saya katakan, saudara, ketika Yohanes memakai kata besar, ya, bahasa Yunaninya itu mega, ketika Yohanes ngomong lebih besar, kata besar itu tidak selalu artinya bersifat besar secara kualitatif atau mutu. Ingat ini, saya kasih contoh ini sekarang. Yohanes 14 ayat 12, ya. Ini pasal yang sama, saudara. Yesus ngomong lagi kepada muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Maksudnya lebih besar daripada yang aku lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, saudara, kalau mentafsirkan ayat ini seperti apa, saudara? Tuhan Yesus ngomong loh, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan. Apakah Tuhan Yesus di sini bicara lebih besar secara kualitatif, saudara? Wih, kita lebih hebat dari Tuhan Yesus loh. Tidak ada, saudara. Tidak ada para murid, bahkan kita yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar secara kualitatif dari Tuhan Yesus. Siapa yang bisa menebus dosa manusia? Tidak ada. Ya, jadi kata lebih besar di sini itu jangan dimengerti secara kualitatif. Ini bicara tentang kuantitatif, saudara. Maksudnya pekerjaan murid-murid lebih besar itu lebih luas. Tuhan Yesus hanya keliling daerah Samaria, Palestina, nanti Paulus pergi sampai ke daerah-daerah Eropa, pergi ke Asia dan sebagainya. Itu loh artinya lebih besar. Kalau Tuhan Yesus cuma nginjili 1-2 orang toh, Petrus khotbah hari Pentakosta kepada 3.000 orang bertobat. Itu loh artinya lebih besar, kuantitatif, ya, secara kuantitas, bukan secara kualitas. Kalau saudara mentafsirkan ini secara kualitas, nah saudara ngaco lagi nanti tafsirannya. Ya, ini Tuhan Yesus bicara secara kuantitas, lebih besar dari yang aku lakukan. Maka saudara, ketika di dalam Yohanes 14 ayat 28, Tuhan Yesus ngomong sekali lagi, memakai kata yang sama, Bapakku lebih besar dari aku. Kalimat ini pun tidak harus ditafsirkan secara kualitatif. Wih, Bapak lebih besar, lebih hebat, dalam tanda petik lebih sakti dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih rendah dia ciptaan. Tidak, ya, karena ayat ini membuktikan di dalam Injil Yohanes kata lebih besar itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Maka saudara, apa artinya dari Yohanes 14 ayat ke-28 ini? Kalau artinya bukan secara kualitatif. Saya akan memberikan beberapa pentafsiran di dalam riset literatur saya yang menurut saya menjawab arti Yohanes 14 ayat ke-28 ini. Perhatikan, saudara. Pertama, Bapa lebih besar di dalam arti atau secara relasional, ya. Secara relasional. Artinya apa? Nah, ini saya kutipkan dari seorang teolog bernama Reginald Lane Poole. Di dalam mengatakan bahwa apa artinya Bapak lebih besar secara relasional?
Sebab dikatakan ya, Bapa itu melahirkan anak dan anak itu dilahirkan. Bapa adalah Dia di mana anak itu dilahirkan melalui eternal generation, kelahiran di dalam kekekalan. Ya, dia mengatakan di dalam arti inilah bapak-bapak gereja seperti Athanasius, Cyril, Agustinus, dan beberapa pentafsir modern memahaminya. Saudara, malam ini kita tidak ada waktu membicarakan tentang eternal generation. Jadi di dalam relasi Allah Tritunggal itu, saudara harus mulai sense kenapa pribadi pertama disebut Bapak, kenapa pribadi kedua disebut anak. Karena disebut anak sebab dia dilahirkan oleh Bapa. Nah, ini jangan lagi seperti orang-orang tetangga yang kebingungan ya, mengatakan, "Loh, mana ibunya?" Nah, lalu sampai menghina siapa bidannya dan sebagainya. Kayak itu orang tidak mengerti doktrin Trinity. Kayak Yesus dilahirkan itu secara kekekalan itu bukan berarti Yesus itu diciptakan oleh Bapa, bukan. Tadi di dalam Nicene Creed ya, pengakuan iman Nisia dikatakan dia adalah Allah dari Allah yang sejati, terang dari terang yang sejati, dia dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi eternal generation ini bukan bicara tentang penciptaan anak, saudara. Tetapi eternal generation ini bicara relasi Bapak dan anak di dalam person, pribadi mereka yang unik. Maka anak menyebut Bapak, memanggil pribadi pertama Bapak, dan pribadi kedua memanggil pribadi kedua dengan istilah anak. Karena di dalam Trinity yang kita percayai, memang seperti itu. Dia disebut anak sebab dia dilahirkan dari kekekalan oleh Sang Bapa, eternal generation. Maka di dalam konteks inilah secara relasi dikatakan Bapa lebih besar dari anak. Ya. Nah, saudara, eternal generation sekali lagi ini bukan bicara hierarki urut-urutan. Loh, kalau gitu Bapak lebih besar dari anak berarti Bapaknya lebih hebat dari anak. Bukan, ya. Ini bukan bicara urut-urutan, ini bukan bicara tentang diciptakan, ini bicara tentang relasi yang unik antara pribadi pertama dengan pribadi yang kedua. Ya, jadi ini arti pertama, saudara. Bapak lebih besar dari anak secara relasional. Kedua, kalimat Tuhan Yesus itu bisa dimengerti, ditafsirkan sebagai Bapak lebih besar secara status atau perannya. Nah, apa ini? Saya kutipkan beberapa kalimat-kalimat penting dari F.F. Bruce ya, mengatakan, Yesus di dalam bagian ini bisa saja artinya mengungkapkan satu pemikiran bahwa di dalam Allah Tritunggal itu ada semacam organisasi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, sehingga para murid itu memiliki satu personal ya, directly di hadapan Bapa, ya. Jadi maksudnya para murid itu memiliki satu hubungan dengan Bapa yang istimewa karena ada memiliki Yesus Kristus. Intinya begitu. Jadi ini seolah-olah bicara ada organisasi. Bapa lebih besar dari aku. Tentunya di dalam konteks Allah Tritunggal. Nah, yang lebih jelas kembali saya kutipkan dari Lane Poole mengatakan, maksudnya Bapak lebih besar secara status atau peran itu adalah sebagai mediator, sebagai pengantara yang diutus oleh Sang Bapa, maka dia, Bapak itu, lebih besar dari aku. Nah ini loh saudara, statusnya, perannya. Jadi memang di dalam karya keselamatan, Bapak itu seringkali kita sebutkan sebagai yang merencanakan. Dia yang memilih orang pilihan Allah. Kemudian Allah Anak itu yang diutus sebagai juru selamat, sebagai utusan, sebagai mediator. Nah di dalam konteks peran ini, status inilah, Tuhan Yesus berkata, Bapak lebih besar dari aku, ya. Kemudian Colin Kruse juga mengatakan kalimat yang sama. Sebagai orang yang diutus, Yesus bisa berkata bahwa Bapa yang mengutus dia lebih besar dari dia, ya kan, secara status, secara peran di dalam ekonomi Trinity, jelas Tuhan Yesus lebih rendah dari Sang Bapa secara status, secara peran.
berikutnya, Bapa lebih besar dari aku, bisa dimaknai, ditafsirkan, berarti Bapa lebih besar secara kondisi, ya, keadaannya. Maksudnya apa? Nah, Paul kembali mengatakan, ya, di dalam keadaan Yesus saat ini, ketika berada di dalam dunia ini, di dalam bentuk sebagai seorang hamba, dan di dalam perendahan dirinya, dia pantas berkata, Bapa lebih besar dari aku. Ya, secara kondisi, di dalam masa inkarnasinya dia pantas berkata, Bapa lebih besar dari aku. Karena dia di dalam kondisi sebagai seorang hamba. F.F. Bruce kembali mengatakan, kemungkinan lain untuk menjelaskan ayat ini adalah bahwa Bapa itu ada di surga, di dalam satu kemuliaan dan kuasa yang sempurna, sementara itu Yesus ketika ada di dalam dunia ini, dia ada direndahkan, dia di dalam keadaan yang sangat minim, ya, segala sesuatu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku secara kondisi. Karena memang ketika Tuhan Yesus di dalam dunia, dia dibatasi di dalam segala hal. Sehingga dia berkata, Bapa lebih besar dari aku. Ya, nah ini juga dikatakan oleh Warren Wiersbe, saudara. Di dalam tafsirannya juga sama. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia secara harus dibatasi memakai tubuh manusia. Dia dengan sukarela meletakkan, ya, semua atribut-atribut ilahinya, dan dia merendahkan dirinya kepada Bapa. Di dalam arti inilah Bapa lebih besar dari anak. Kondisinya, saudara, seperti itu. Yesus dengan tubuh kemanusiaannya dan tugas akan mesianiknya harus lebih rendah dari Bapa. Matthew Henry juga sama, di dalam keadaannya dengan Bapa lebih mulia dan lebih glorious, ya, daripada keadaan Yesus sekarang ini. Jadi maksudnya di dalam hubungannya dengan Bapa yang di dalam keadaan yang excellent, di dalam keadaan yang glorious, ya pantas saja Yesus ngomong seperti itu karena keadaannya sekarang memang dia di dalam keadaan yang terbatas. Ini arti yang ketiga. Nah, arti yang keempat ini unik, saudara, diberikan juga oleh Matthew Henry di dalam tafsirannya. Apa sih artinya Bapa lebih besar daripada aku? Ini Tuhan Yesus sedang menunjuk kepada penggenapan akhir zaman. Artinya begini, saudara. Matthew Henry mengatakan, ketika Yesus ngomong Bapa lebih besar dari aku, Yesus itu sedang membangkitkan atau sedang memunculkan satu pemikiran dan pengharapan di dalam diri murid-muridnya bahwa sesuatu yang lebih besar, something greater, itu akan datang di dalam hidup mereka. Apa itu? Yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga. Kenapa? Karena pada waktu itu akan digenapi, itulah dikatakan kebahagiaan mereka akan utuh menjadi sempurna. Mengapa? Sebab kerajaan sekarang ini, ya, atau kerajaan Bapa itu will be greater than mediatorial kingdom. Jadi kerajaan Allah pada waktu nanti datang kedua kalinya, Yesus itu lebih besar daripada kerajaan yang sekarang, mediatorial kingdom. Ini kan kerajaan sementara. Jadi saudara, di dalam eskatologi itu ada satu prinsip already but not yet, ya, sudah tapi belum. Kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah dunia sekarang ini, saudara. Tapi kan dunia ini masih penuh kejahatan, masih banyak penderitaan, masih banyak dosa dan macam-macam. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong Bapa lebih besar dari aku, dia sedang menimbulkan satu pengharapan kepada murid-muridnya bahwa suatu saat nanti kerajaan Allah ini akan disempurnakan, melampaui kerajaan Allah yang sekarang ini, mediatorial kingdom, ya, kerajaan Allah yang bersifat mediator, pengantara. Jadi saudara sekalian, inilah 4 kemungkinan arti, ya, daripada Yohanes 14 ayat ke-28 ini. Jadi ingat tadi saya katakan, ayat ini tidak berbicara secara kualitatif, saudara, tapi ayat ini bisa ditafsirkan di dalam 4 kerangka yang tadi barusan saya berikan ini. Ya, kenapa? Karena sekali lagi di dalam Injil Yohanes, Yohanes itu bukan hanya berbicara tentang Yesus direndahkan, tapi Yohanes juga berbicara kesetaraan
Yesus dengan Allah. Nah, kedua-duanya ini harus dilihat secara seimbang, baru kita akan menemukan pemahaman yang benar tentang Kristus. Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita menggali lebih dalam, ya. Nah, dari mana saudara sebenarnya kesesatan dari Bapak Gereja Arius yang menolak keilahian Yesus Kristus ini? Ya, dari mana asalnya? Saya malam hari ini ingin mengajak saudara melihat secara historical. Ternyata saudara, Arius ini bukan orang pertama sebenarnya yang mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa. Maka saya ingin mengajak kita melihat runtutan supaya malam hari ini menjadi satu materi yang jelas ya bagi kita semua. Saudara, jauh sebelum Arius mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, ada seorang bapak gereja yang bernama Origen, saudara, yang juga mengatakan kalimat yang sama sebenarnya. Nah, jadi di dalam pandangan Trinity, Tritunggal dari Origen, Origen ini memiliki satu pandangan yang disebut dengan subordinationisme, ya agak panjang ngomongnya. Jadi subordinate ini berbicara tentang tingkatan, sudah hierarki. Di dalam pandangan Origen tentang Tritunggal, Origen memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Jadi yang paling tinggi menurut Origen adalah Allah Bapa, God the Father. Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Dan secara hakikatnya, Yesus itu kalah derajat dari Bapa. Bahkan Origen mengatakan Yesus itu adalah Theos Deuteros, ya Allah kedua. Theos itu kan Allah, Deuteros itu kedua. Jadi secondary species of divinity. Jadi ilah Allah yang second class, saudara, tingkat kedua. Dan Roh Kudus dikatakan oleh Origen adalah salah satu ciptaan dari Allah anak, dari Tuhan Yesus. Dan saudara lihat, Origen ini seorang bapak gereja yang memang kontroversial, ya. Ada hal-hal yang baik dari dia, tapi di dalam hal Trinity, saudara, Origen ini bidat, saudara. Nah, setelah dia mati, ajarannya dikondem, ya, dihukum oleh beberapa konsili-konsili gereja sebagai ajaran bidat. Nah, salah satunya adalah tentang masalah Trinity. Nah, saudara lihat, Origen yang keliru secara Trinity ini akhirnya pemikirannya inilah yang diadopsi oleh Bapak Gereja Arius. Jadi memang Arius ini bukan murid Origen langsung, ya. Dua-duanya ini sama-sama dari Alexandria, saudara. Tapi bukan muridnya langsung. Sehingga di dalam riset literatur saya menemukan bahwa relasi antara Arius dengan Origen ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Lihat, saya akan jelaskan sekarang. Louis Berkhof mengatakan, inilah yang paling cacat ya dari doktrinnya Origen tentang Allah Tritunggal, yang kemudian menjadi batu lompatan bagi Arius. Jadi Arius ini dipengaruhi oleh Origen, saudara. Di dalam bukunya G.N.D. Kelly, ya, The Early Doctrine of Christianity, Kelly juga mengatakan yang sama. Pengaruh dari Platonisme itu nampak jelas di dalam pemikiran subordinationism, tingkatan-tingkatan itu yang merupakan bagian integral, bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ajaran Origen. Nah, ini saudara lihat, Arius dipengaruhi Origen. Origen sendiri dipengaruhi oleh pemikiran Platonisme. Ya ini, saudara sekarang mulai ada runtutan ya. Makanya saya beri judul Arius, Origen, dan Platonisme. Saya memberikan beberapa kutipan, saudara, supaya kita semakin mengerti, termasuk dari Andrew Riddle Galwitz juga mengatakan, dia mengutip dari pemikirannya Thomas Aquinas. Nah, rupanya Thomas Aquinas juga mengatakan, ya Thomas Aquinas berargumentasi bahwa Arianisme itu dipengaruhi melalui pengantaraan Origen oleh ajaran Platonisme tentang 3 hipostasis. Apa 3 hipostasis ini? Sebentar akan saya jelaskan. Ya, argumen dari Origen adalah inspirasi dari Arius. Jadi saudara lihat, ini terus diulang-ulang
di dalam berbagai buku yang saya teliti, saudara. Termasuk George Christian Knapp mengatakan, ajaran atau kepercayaan subordination, tingkatan-tingkatan dari anak kepada bapak, maksudnya anak tunduk kepada bapak, yang diajarkan oleh Arianisme, itu hanya sebuah nama, artinya muncul kemudian hari. Itu muncul secara langsung dari ajaran Platonik, ya, Platonic principle, yang dipegang oleh banyak bapak-bapak gereja, misalkan Theophilus, Clement, dan Origen lagi disebut di dalam masa abad kedua dan abad ketiga. Ya, jadi saudara-saudara, Andrew Leder Galwitz juga mengatakan, sekarang dia kutip dari David Bentley, mengidentifikasi bahwa pemikiran bapak-bapak Alexandria, termasuk adalah di situ Origen, itu memiliki kecenderungan kepada tingkatan-tingkatan di dalam Allah Tritunggal, ya, bapak lebih besar dari anak dan seterusnya. Itu hal yang umum di dalam Platonis, di dalam menjadi hal yang umum di dalam penganut ajaran Platonis dan orang-orang Yahudi seperti Philo, termasuk orang-orang yang hidup sebelum pengakuan iman Nisea dan Arian Kristen, orang-orang Kristen pengikut ajaran Arius. Lihat, hubungannya Arius dengan Platonis ini tidak bisa dipisahkan. Dan Harold O'Neill Simpson juga mengatakan, itu logically, secara logika, untuk percaya bahwa ajaran Arius datang daripada Neoplatonik, pengaruh daripada Porpiri, sangat mungkin sekali bahwa keduanya itu murid-murid daripada Plotinus. Nah, Plotinus ini adalah penerus daripada ajaran Platonisme. Saudara, kenapa saya berikan banyak kutipan ini? Supaya saudara semakin mengerti bahwa antara ajaran bidat Arius dengan pemikiran Origen ini tidak bisa dipisahkan. Nah, Origen sendiri itu dipengaruhi oleh Platonisme. Saudara, Plato, ya, filsuf Yunani Plato, itu memang mempengaruhi luar biasa, saudara. Bukan hanya kekristenan yang dipengaruhi, termasuk para filsuf-filsuf Islam di dalam abad pertengahan, medieval ages, itu juga dipengaruhi oleh Plato. Bahkan mereka yang sebenarnya mentafsirkan, menerjemahkan karya-karya Plato. Nah, saudara, Plato ini banyak mempengaruhi kekristenan dan banyak mempengaruhi bapak-bapak gereja. Bukan hanya Origen, saudara, yang dipengaruhi, banyak sekali, termasuk adalah bapak gereja Agustinus. Tetapi Agustinus tidak sampai terjerumus kepada kesesatan seperti Origen, ya. Agustinus di dalam pandangan Trinity-nya beres. Saudara, memang Origen ini bapak gereja yang paling kuat dipengaruhi oleh Platonisme, khususnya di dalam pemikiran tentang Tritunggal. Kenapa kok bisa mempengaruhi Origen? Sekarang saya jelaskan, saudara. Konsep Tritunggal dari Plato. Kalau kita mempelajari pemikiran Plato, Plato ini pernah menyodorkan satu konsep yang sangat mirip dengan konsep Tritunggal di dalam kekristenan. Ya, kita sebut sebagai Tritunggal versi Plato atau Platonic Theism. Saudara, Plato mengatakan Allah itu dengan sebutan sebagai the one. Dia tidak pakai istilah God, tidak ada, saudara. Dia pakai istilah the one, yang satu itu, atau istilah the good, yang baik itu. Nah, the good ini itu adalah Allah, saudara, menurut Plato. Karena Allah itu begitu jauh, ya, Allah yang sangat transenden, yang tidak bisa diselami, tidak bisa dipahami oleh manusia. Maka Allah ini akhirnya menciptakan Allah yang kedua, yang diberi nama nous. Nous itu pikiran, mind, intelek, atau kadang disebut dengan istilah demiurge. Ya, demiurge. Nah, demiurge inilah yang menciptakan alam semesta, saudara. Termasuk menciptakan soul, jiwa manusia, ya, dunia roh. Nah, di bawah soul ini nanti baru ada dunia ciptaan materi, bumi dan sebagainya. Lalu saudara lihat, ini kan mirip Tritunggal, saudara. Ya, ini kita bicara singkat saja, tidak usah terlalu jelimet. Di dalam Plato ada dua prinsip penting, yaitu pertama transenden dan hierarki. Transenden berarti Allah itu sesuatu yang tidak bisa dicapai, sesuatu yang bisa dipikirkan, tidak masuk dalam pikiran manusia. Ya, itulah sebabnya Allah
harus ada pengantara yang namanya demiurge ini antara manusia dengan the one ini. Maka di dalam diri Allah sendiri itu ada hierarki, tingkatan-tingkatan. Ini paling tinggi, ini nomor 2, ini nomor 3, dan seterusnya. Saudara lihat ya, ini ada kemiripan dengan Tritunggal, tapi ini bukan Tritunggal, saudara. Dan inilah, saudara, yang mempengaruhi pemikiran daripada Bapak Gereja Origen di dalam konsep Trinity-nya dia, yang kemudian akhirnya menular kepada Arius. Oh, Allah itu adalah satu, monoteistik. Lalu Allah ini tidak bisa dimengerti, tidak bisa di luar jangkauan manusia, maka Allah menciptakan Allah yang nomor 2, demiurge ini. Nah ini, ya, ini kan mirip seperti Yesus. Yesus kan juga bergelar logos. Logos itu kan reason, pikiran, intelek. Jadi kalau dicocok-cocokkan, seolah-olah ini cocok, saudara. Ya, tapi apakah Tritunggal daripada Plato ini sama dengan Tritunggal dalam Alkitab? Pasti tidak. Ya, saya kutipkan John Peter Kinney mengatakan, Platonisme itu jelas-jelas sebagai satu filosofi dan merupakan hasil dari exercise of reason, hasil olah dari pikiran manusia, ya, dimengerti secara rasionalis fashion, di dalam bentuk secara rasio. Maka itu sangat sesuatu yang berbeda dengan Alkitab atau dengan iman Kristen, di mana di dalam Christian teologi itu berasal dari revelation, berakar daripada pewahyuan Allah. Saudara mengerti ya, semua filsafat itu hasil karya exercise of reason. Mikir-mikir, merekayasa, membayangkan, dan sebagainya, merangkai-rangkai. Tetapi iman Kristen kita ini kan bukan dipikir dari imajinasi, saudara. Teologi kekristenan yang baik, yang benar, itu adalah rooted in revelation, berakar kepada pewahyuan Allah sendiri, yaitu Alkitab. Ya, jadi memang kenapa kok ada kemiripan? Ya, ini bisa kita katakan sebagai wahyu umum, anugerah umum Allah kepada manusia berdosa, sehingga di dalam Platonisme itu ada kemiripan-kemiripan, tapi itu bukan Allah Tritunggal. Ya, jadi saudara, inilah saudara penyebabnya. Kalau saudara mau tahu kenapa kok bisa muncul bidat Arius dari mana? Dari Origen. Origen dari mana? Dari pemikiran Plato. Ya, jadi malam ini kita tahu sekarang penyebab daripada kesesatan daripada Arius dan saksi Yehova itu akar-akarnya adalah dari Platonisme. Nah, saya akan mengakhiri memberikan 3 kesimpulan penting. Pertama, memakai Yohanes 14 ayat ke-28 untuk menyangkali keilahian Kristus adalah hal yang fatal ya menurut saya. Kenapa? Karena begitu banyak ayat lain yang justru menegaskan keilahian Kristus. Jadi saudara, menurut saya Arius dan saksi Yehova tidak fair di dalam mentafsir Injil Yohanes. Hanya comot-comot ayat sesukanya. Nah, ayat-ayat ini, saudara, Yohanes 14 ayat 28 sudah jelas bahwa Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku, ini di dalam konteks inkarnasi sebagai manusia, atau economic trinity, modes of operation, bukan di dalam ontological trinity. Dan kesimpulan ketiga yang barusan saya sampaikan, akar dari kesesatan Arius dan saksi Yehova tentang Kristus ini berakar dari filsafat Platonisme. Dan di dalam Platonisme, di situ ada hierarki, urut-urutan di dalam pemikiran Plato. Ini yang akhirnya diadopsi oleh Origen dan menular kepada Arius, dan kemudian ditularkan lagi kepada saksi Yehova. Oke ya, saya sampai di sini dulu.